Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir kata. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'adzani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh Al Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Ikut Islam, dan ya Allah wa yakum, kami kabarkan juga kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala, di mana beliau adalah sekretaris anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini Ustadz. Allah yubarik fiik. Ikuti sama, dan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk, boleh kita langsung bacakan pertanyaan dulu? Boleh. Oh baik, Masya Allah, sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Ya. Dengan siapa, di mana Ibu? Di Jakarta. Ibu Sri di Jakarta Ibu ya? Iya, iya. Ya, silakan Ibu. Iya, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, silahkan Ibu Sri. Ibu Sri, mohon maaf, bisa dikecilkan saja suara televisinya atau dimatikan saja? Saya mau tanya nih Pak Ustadz, suami saya meninggal, terus anak saya perempuan 3, kemudian atas nama suami saya ada 2 lokasi tanah, terus atas nama saya 2 lokasi gitu. Terus untuk pembagiannya bagaimana Pak Ustadz? Nah, apa atas nama saya juga dibagi gitu? Kalau nggak atas nama suami, 2 apa suami doang? Karena saya tuh nikah tuh dari nol, dari nggak punya apa-apa gitu. Jadi suami saya mengalokasikan saya 2 tempat, terus suami saya 2 tempat. Nah sekarang suami saya meninggal. 2 lokasi itu berarti diberikan ke Ibu ya? Dihadiahkan ke Ibu. Jadi yang punya saya bagaimana Pak Ustadz? Ya itu pertanyaan saya, apakah 2 lokasi tanah itu memang pemberian suami kepada Ibu? Iya. Oke. Ya, cukup pertanyaan Ibu Sri. Paham, Bu. Iya, iya, iya. Ya, baik, terima kasih Ibu Sri. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, membukakan pintu-pintu hidayahnya,
memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima alimna. Ya Allah, jadikan semoga Allah mengajarkan kepada kita apa yang kita tidak tahu, dan semoga apa yang kita ketahui bermanfaat buat kita semuanya. Menjawab pertanyaan Ibu Sri di Jakarta. Pertama, ahli warisnya siapa? Ahli warisnya adalah pertama istri, yaitu Ibu Sri sendiri. Kemudian yang kedua adalah 3 anak perempuan. Karena sang suami ini rahimahullah wa rahmah wasi'ah meninggalkan anak-anak perempuan saja. Berarti yang ketiga adalah saudara kandung suami. Jadi ahli warisnya Ibu Sri sebagai istri. Kemudian yang kedua adalah 3 anak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah saudara kandung suami, laki ataupun perempuan atau dua-duanya. Jadi si istri dapat 1/8, kemudian 3 anak perempuan dapat 2/3, kemudian sisanya diberikan kepada saudara kandung laki dan perempuan. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Adapun tanahnya 3, 2 atas nama istri itu menjadi milik ibu, bukan warisan. Jadi yang warisan hanya tinggal tanah 1 atau mungkin harta yang lain yang dimiliki oleh suami. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Sri di Jakarta. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Sri, semoga bermanfaat jawabannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Retno di Palembang, Ibu. Ya, iya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Retno di Palembang. Saya begini mau tanya Ustadz. Bapak saya kan sudah meninggal 26 tahun yang lalu. Kemudian sekitar 1,5 tahun yang lalu ibu saya meninggal. Waktu itu karena belum ngerti. Jadi harta waris nggak dibagi Ustaz. Karena waktu itu kan orang Jawa itu kan kalau suami meninggal harta milik istri semua gitu Ustaz ya. Nah, terus sekarang itu tinggal anak-anak saja. Terus adik saya ternyata yang nomor 5 meninggal Ustaz. Terus, kapan meninggalnya, Bu? Adik saya nomor 5. Padahal warisan belum dibagi sampai saat ini. Enggak, sebentar. Ibu biar tenang dulu, nggak tegang begini. Kayaknya Ibu tegang nanya. Iya, saking banyak ya. Sebentar Ibu. Anaknya ada berapa Ibu? 8, 1 laki-laki, perempuan 7. Ustaz. 1 laki, 7 perempuan. Ya. Oke, yang nomor 5 wafat. Perempuan. Saya sudah berkeluarga tapi nggak punya anak Ustaz. Oke. Wafatnya kapan ini Ibu? Kalau bapak saya 20 yang lalu. Yang anaknya? Oh, yang November tahun kemarin, tahun 20 Ustaz. Oh, tahun 20. Oke. Terus dalam harta itu kan ibu saya juga ada harta hibah dari neneknya gitu berupa tanah. Nah, terus nenek saya masih ada Ustaz. Jadi pembagian warisnya bagaimana itu? Oh, ada ibu ya? Ada nenek. Jadi ibunya ibu gitu Ustaz. Iya, paham. Mbah, itu, iya. Ada mbah gitu ya? Iya. Ibunya meninggalnya tahun kemarin? Bulan 3 tanggal 1 bulan 3 tahun 20 ya. Tahun 2020 juga? Ya. Oke. Ya, makasih Ibu. Apa yang ditanyain bagaimana cara ngitungnya ya? Terus ini kan ibu saya kan nggak kerja tapi punya harta hibah dari nenek buyut itu ya, berupa tanah. Tapi waktu nenek saya kan masih ada. Waktu ibu saya belum meninggal, nenek saya tuh dikasih sama ibu saya gitu loh Ustaz. Jadi bagian gitu loh. Kebalik lah maksudnya Ibu, nenek ngasih tanah ke ibu, maksudnya gitu? Orang tua saya gitu loh Ustaz. Jadi ibu saya tuh kan nggak kerja, tapi dia dapat hibah juga, punya tanah sedikit dari neneknya. Berarti dari ibunya ibu? Ya, ibunya ibu. Bukan dari nenek buyut. Iya, dari nenek gitu ya? Oh, ya dari neneknya gitu. Karena waktu itu orang tuanya, ibunya butuh uang, jadi dijual sebagian untuk ibunya gitu.
Untuk ibunya ibu saya, dia untuk nenek saya gitu. Lah sekarang kan masih ada sedikit gitu. Apakah itu nanti harta milik adik saya dan ibu saya itu dikasihkan ke nenek juga apa enggak, Ustadz? Termasuk ahli waris bukan? Ya, paham Ibu. Makasih banyak Ibu. Terima kasih Ustadz. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibu Retno di Palembang ya. Terima kasih banyak atas teleponnya, walaupun grogi nih Ibu Retno ini nyampein pertanyaannya. Nah, kasusnya Ibu Retno ini sebetulnya pertama seorang pewaris, yaitu ayah wafat, meninggalkan warisan lah, tapi nggak dibagi. Lalu tahun 2020 sang istri wafat. Ya. Kemudian kasus yang kedua, sang istri ini punya harta juga, tapi hasil pemberian dari neneknya si istri. Ya. Nah, si istri ini sekarang wafat dan dia punya ibu kandung. Bagaimana pembagiannya? Ini kalau dalam ilmu waris, mohon maaf, pemirsa fatwa dan pendengar radio semuanya. Ini kalau dalam ilmu waris namanya istilahnya munasakhat. Ya, munasakhat itu apa? Munasakhat itu sederhananya warisan si fulan wafat, lalu warisannya nggak dibagi-bagi sampai salah satu dari anggota keluarganya wafat, atau lebih dari satu, atau lebih dari dua, tiga, empat gitu ya, nggak dibagi-bagi. Nah, ini istilahnya munasakhat. Sederhananya pembagian warisnya ini akhirnya berjenjang, bertahap. Ini saya sederhanakan ya. Jadi pembagian warisnya akhirnya bertahap. Jadi tahap pertama Ibu Retno, jadi ini juga kasus pada yang lainnya juga. Ketika warisan nggak dibagi, kemudian ahli waris meninggal satu demi satu. Nah, tapi sebelum pembagian waris ini, secara prinsip bahwa mereka yang wafat setelah pewaris wafat, mereka tetap menjadi ahli waris yang sah. Pahami ini pemirsa fatwa dan pendengar radio semuanya. Ya, jika ahli waris wafat setelah, ya, lihat kata-katanya, setelah pewaris wafat, maka ahli waris ini tetap mendapatkan haknya selayaknya atau seperti dia hidup. Ya, pahami ini dengan baik. Ya, jangan mengikuti alur yang ada di masyarakat, yaitu apa? Ketika salah satu ahli waris wafat, ya udah nggak dikasih, kan sudah wafat. Ini bahaya, ini kezaliman namanya jemaah. Ya, ini kezaliman. Jadi walaupun ahli warisnya ini sudah wafat sekarang, maka dia tetap dapat warisannya seakan-akan seolah-olah dia hidup. Kenapa? Karena dia wafat setelah pewaris wafat. Nah, begitu yang terjadi pada kasus keluarga besar Ibu Retno di Palembang. Nah, cara perhitungannya, maka yang dihitung tahap pertama adalah warisan sang ayah. Jadi ketika ayah wafat, siapa ahli warisnya? Ahli waris sang ayah berdasarkan cerita Ibu Retno ini adalah ahli warisnya istrinya, walaupun sekarang udah wafat kan, karena saat itu masih hidup. Istrinya, kemudian 1 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Sama pula loh, 7 ini sudah wafat sekarang. Iya, kan wafatnya barusan tahun 2020. Wafatnya setelah sang pewaris. Berarti yang wafat ini tetap mendapatkan haknya hidup seolah-olah seakan-akan dia hidup. Ya, seperti layaknya dia hidup. Jadi tetap dihitung 7 anak perempuan. Nah, ini tahap pertama dihitung seperti ini. Ya, berarti sang istri 1/8 dari warisan suami. Lalu sisanya 7/8 diberikan kepada anak laki-laki. Berarti kelipatannya itu 8, sang istri dapat 1, sang anak dapat 7. Apa itu, Ustaz?
Ya sudahlah, makanya saya suka nggak pakai yang ini. Ya, si istri dapat 1/8 dari total harta aset. Sisanya 7/8 diberikan kepada 8 anak-anak. Ya, laki dapat 2 bagian. Ya, laki dapat 2 bagian, perempuan 7. Berarti sisanya hitung aja menjadi berapa? 9 bagian. Pecah ini. Kalau dalam ilmu waris nggak boleh ini. Harus ada tashih, yaitu pembulatan. Oke lah, bulat-bulat pecah-pecah juga duit menurut pandangan saya pribadi ya. Pecah-pecah juga duit daripada ngitung matematis ribet. Ya, jadi sisanya dibagi aja 9. Nanti anak laki-laki 2 bagian, perempuan masing-masing 7. Oke, sekarang sang ibu wafat. Ya, ketika sang ibu wafat, anak-anaknya hidup semua. Masih hidup, walaupun anak perempuannya kan wafat. Tapi anak perempuannya kan wafat belakangan. Setelah ibu, tadi menurut beda bulan. Ya, beda bulan. Jadi ketika ibu wafat, anaknya yang 7 masih ada. Anaknya yang 8 masih ada. 1 laki, 7 perempuan. Dan 1 lagi ahli warisnya muncul yang baru, yaitu siapa? Ibu kandung. Harta yang ditinggalkan nih ibu apa? Warisan dia dari suami. Dan ibu ini sendiri punya harta yang berupa pemberian dari neneknya yang tanah tadi. Semua itu digabung jadi satu, dibagi kepada para ahli waris. Sang ibu kandung mendapatkan 1/6, sisanya diberikan kepada anak-anaknya lagi, yaitu 8 orang ini. Oke, laki 2 bagian, perempuan masing-masing 1. Oke, tahap yang ketiga. Sekarang salah satu dari anak perempuan ini wafat. Berarti anak perempuan ini dapat warisan dari sang ayah. Kemudian anak perempuan ini dapat warisan dari ibunya. Nah, atau mungkin dia punya harta-harta pribadi juga. Digabung jadi satu, diberikan kepada ahli warisnya dia. Siapa ahli warisnya? Kebetulan dia nggak punya anak, tapi punya suami. Berarti ahli warisnya adalah suaminya, kemudian saudara-saudara kandungnya, kemudian nenek. Kan ada nenek, yaitu ibu kandung dari ibunya dia, ibunya anak ini. Kan jatuhnya nenek. Nenek dari jalur ibu. Jadi ahli waris dari saudara kandung yang wafat ini adalah suaminya, kemudian neneknya, kemudian saudara-saudara kandung laki dan perempuan. Lakinya 1, 6 saudara kandung perempuan. Suaminya dapat 1/4 karena nggak punya anak. Mohon maaf, saya salah. Suaminya, mohon maaf. Suaminya dapat 1/2 karena nggak punya anak. 1/2 dari hartanya. 1/2 dari harta diberikan kepada suami. Kemudian 1/6 dari total harta, bukan dari 1/2 loh ya, bukan hartanya 1 miliar. Suami 1/2, 1 miliar 500, 1/6 buat nenek dari 1 miliar. Ya, 1/6 dari 1 miliar. Umpamanya, angkanya 1. Jadi nenek dapat 1/6. Sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandungnya, yaitu 1 laki-laki dan 6 saudara kandung perempuan. Tetap laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga bisa jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Rusdi di Jambi, Bapak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang saya tanyakan, saya punya saudara kandung. Gimana Pak? Kami punya saudara kandung, Ya. tapi tidak punya anak. Berapa? Gimana? Berisik Pak suaranya Bapak ini. Mohon maaf. Saudara kandung tapi Abang saya tidak punya anak. abangnya nggak punya anak. Oke. Ya, tidak punya anak, tapi
mengambil anak pungut. Oke. Apakah kita masih dapat waris sedangkan harta beliau Pak sudah disurati ataupun di atasnamakan nama anak pungut tersebut. Nah, jadi kami sebagai adik-adik kandungnya itu gimana? Apakah kalau masih mendapat ahli waris atau tidak gitu? Iya, ya. Anak angkatnya ini dari mana Pak anaknya Pak? Anak angkat itu dari bukan dari keluarga. Oh, dari orang lain ya? Ya, dari orang lain, tidak ada sangkut paut. Oke, ya makasih Pak Rusdi. Terima kasih Bapak Rusdi di Jambi. Ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, ini pertanyaan berkaitan dengan anak angkat. Ya, anak angkat ini kan emosionalnya cukup kuat ya. Apalagi kalau dia angkat dari bayi, pasti emosionalnya kuat ya. Apakah anak angkat ini dapat warisan dari orang tua angkatnya? Tentu jawabannya tidak, Pak. Karena tidak ada ikatan nasab sama sekali. Sedangkan asbabul irthi, sebab adanya waris mewarisi itu adalah adanya pernikahan yang sah, kemudian ada ikatan nasab dari pernikahan yang sah. Kan gitu ya. Nah, di sini antara anak angkat sama orang tua angkatnya nggak ada ikatan nasab sama sekali. Jadi tidak ada waris mewarisi. Jadi anak angkatnya tidak berhak dapat warisan. Ini satu. Yang kedua, tetapi jika orang tua angkatnya ini memberikan hibah di saat masih hidup dan dalam kondisi sehat walafiat, ya, orang tua angkat memberikan hibah. Ya, orang tua angkatnya memberikan hibah kepada anak angkatnya ini di saat dia sehat walafiat. Dikasih ini tanah, dikasih ke dia atas nama dia. Sudah yang sana dikasih atas nama dia. Berarti aset-aset yang sudah dihibahkan kepada anak angkat ini dan diatasnamakan ke dia, berarti itu adalah hibah atau hadiah yang sah, Pak. Dan itu semua aset-aset itu yang sudah dihibahkan menjadi milik anak angkat. Sudah tidak lagi menjadi harta warisan. Ya, aset-aset yang sudah dihibahkan itu menjadi milik penerima hibah dan bukan menjadi harta warisan lagi. Berarti harta warisan yang mana? Harta warisannya adalah harta yang belum dihibahkan. Ya, itu yang menjadi harta warisan. Terima kasih Bapak Rusdi atas pertanyaannya di Jambi. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak hamba Allah di Bogor, Bapak. Itu Pak Ustaz. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Insyaallah. Pak Ustaz mau nanya, Silakan. ini kaitannya sama Pak Ustaz, bukan, tapi yang jelas tentang masalah harta Pak Ustaz nih. Jadi gini Pak Ustaz, tentang hadis yang menjelaskan 1 dinar yang kamu infakkan, yang terakhir itu urusannya nggak lupa, yang terakhir urusannya, tapi kalau yang 1 dinar kamu kasihkan sama keluarga itu lebih baik daripada yang keduanya itu Pak Ustaz. Yang anak tanyakan ini maksudnya penjelasan kita berikan nafkah 1 dinar ini, kalau kita sedangkan contoh realnya gini Pak Ustaz. Kalau umpama anak sudah cukupin nafkah sama keluarga gitu, anak sudah cukupin. Tapi anak mau anak bersedekah keluar nilainya lebih besar daripada anak kasih nafkah sama istri gitu. Nah itu gimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, kalau emang ini tolong minta penjelasannya Pak Ustaz tentang hadis tadi Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz, syukran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya akan jawab secara ringkas Bapak yang di Bogor ya. Terima kasih banyak pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua. Ini berkaitan dengan hadis sahih, 1 dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu ya, itu akan lebih baik daripada ini dan itu, kan gitu kan. Jadi intinya begini, hadis ini menjelaskan keutamaan yang begitu besar.
yaitu apa? Keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Bahwa memberikan nafkah kepada keluarga jangan dianggap itu sebagai suatu rutinitas atau budaya saja. Ya, namanya suami ya pasti ngasih nafkah kepada keluarganya. Ya, tapi dalam pandangan syariat Islam itu adalah amal soleh yang luar biasa. Itu kewajiban dan itu adalah amal soleh yang sangat besar pahalanya. Bahkan kalau ditanya mana yang lebih besar, mana yang lebih utama, Anda mentraktir temanmu atau memberi makan istrimu, ya tentu lebih utama istrimu lah. Ya, ini menunjukkan keutamaan. Ya, tentu keluarga yang lebih dikedepankan, anak istri daripada yang lainnya. Itu maksudnya. Bukan berarti yang lain ditinggal. Wah, saya sudah sedekah. Nah, anak sudah kasih keluarga, berarti cukup, saya nggak mau sedekah lagi. Oh tidak. Ini juga akan menjadi terkena ancaman buruk bagi orang yang memiliki sifat pelit. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya, tapi menunjukkan seperti itu. Silakan Bapak penanya di Bogor nanti dipertajam di rubrik pertanyaan dengan para asatidah yang lain karena ini bicara tentang waris ya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz barakallahu fikum jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya hamba Allah di Bogor. Semoga bermanfaat jawabannya. Ikuti Islam, a'adzani ya Allah wa yakum, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan, semoga Allah mudahkan. Dan kita angkat pertanyaan dari website Ustaz. Pertanyaan dari Tasdikin di Cilengsi, Bogor. Afan dari Cilengsi, Jawa Barat maksudnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ketika niat awal seorang anak ingin menyuruh orang tuanya tinggal di rumah yang telah dibeli anaknya dan ayahnya sudah meninggal setelah beberapa tahun dan tinggal ibunya saja yang masih hidup, apakah rumah tersebut menjadi harta warisan ayahnya yang sudah wafat atau masih tetap punya anaknya yang tadi membeli rumah Ustadz? Karena sebagian anak yang lain menuntun untuk dibagi waris dan niat. Jadi anaknya rumahnya milik sang anak. Nah, Ustaz, dia anaknya beli rumah, kemudian rumahnya dihibahkan kepada ayahnya. Iya, Ustaz. Terus setelah itu sang ayahnya wafat. Sang ayahnya wafat, betul. Sekarang dihuni oleh ibunya. Ibunya. Nah. Akhirnya saudaranya minta. Iya, Ustaz, betul. Oke. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Pemirsa fatwa dan pendengar radio semua, tentu ini pertanyaan menarik dan realitanya menguji nyari keikhlasan. Jadi si A memberikan hibah kepada ayahnya rumah, tak lama ayahnya wafat. Terus tinggal ibunya di situ. Saudaranya nuntut, berarti ini rumah warisan dong. Kan gitu kan. Yang ngasih rumah, waduh kok jadi begini. Gitu ya. Ini uji nyali keikhlasan. Jawabannya adalah rumah itu sudah menjadi rumah warisan. Kenapa? Karena rumah itu sudah menjadi milik sang ayah. Ayah mendapatkan rumah itu dari hibah. Hibah dari siapa? Hibah anak. Anaknya menghibahkan rumah ke ayah, berarti saat itu pula rumah menjadi milik sang ayah. Otomatis ketika sang ayah wafat, maka rumahnya menjadi rumah warisan. Mungkin sang anak akan mengatakan, loh saya ngasihnya buat ayah kok. Ya, berarti kalau ayah wafat ya balik ke saya. Jawabannya pertama, kalau balik ke Anda berarti Anda mengambil kembali hibah Anda. Sedangkan hadisnya al-aid fi hibatihi kal kalbi yaqi thumma ya'udu ila qai'i. Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing yang muntah lalu dijilat kembali. Waliyahzubillah. Makanya haram hukumnya mengambil kembali hibah yang sudah diberikan.
Jadi nggak boleh ini anak ngambil kembali, ini sudah milik saya lagi, nggak boleh. Karena itu sudah menjadi hibah diberikan. Jadi nggak boleh diambil kembali. Ya, yang kedua, si anak ini sudah mendapatkan pahala dari hibah dia. Dia sudah dapat pahala hibah, dia dapat pahala berbakti sama orang tuanya. Jadi dia jangan sampai mendengarkan bisikan-bisikan syaitan. Ya, hibahnya sudah jatuh, dia nggak boleh ngambil kembali, dia sudah dapat pahala hibah, dapat pahala berbakti sama orang tua, dapat pahala full double berlipat-lipat. Sekarang nih rumah jadi warisan, kamu bagi aja warisan rumah kepada saudara-saudara Anda. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan kita coba angkat pertanyaan yang sudah masuk via telepon. Oh, belum ada Ustaz. Pertanyaan dari Bambang Bangunanti di Jakarta Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Pembagian waris seorang ibu yang meninggal. Ibu anak tunggal. Ibu mempunyai harta warisan berupa uang tunai dan kalung emas. Suami ibu, dalam kurung bapak saya sudah meninggal. Ibu mempunyai 2 orang anak, saya dan kakak saya perempuan. Dalam kurung kakak saya perempuan sudah meninggal. Saya mempunyai 3 anak, 2 wanita dan 1 laki-laki. Kakak saya, dalam kurung suaminya pun sudah meninggal, namun memiliki 2 orang anak, dua orang anak perempuan. Bagaimana pembagian warisnya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Bambang yang di Jakarta Barat yang telah mengirimkan pertanyaannya via media sosial. Ya, pemirsa fatwa dan pendengar radio sekalian, kasus seperti ini berat untuk diselesaikan. Kenapa? Ya, kalau kita sporadis dengan mengatakan, oh ya sudah, berarti kan sudah meninggal semua, berarti hartanya milik saudara Bambang, ini 100%. Wah, ini bahaya ini. Bahaya ini jemaah. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu wafatnya ini tahun berapa. Ya, bisa jadi kasusnya itu seperti Ibu Retno di Palembang tadi. Ya, bisa jadi. Ibunya wafat belakangan, kemudian saudara kandungnya, saudara perempuannya wafat belakangan. Kalau saudara perempuannya wafat belakangan, ya, berarti saudara perempuannya ini dapat warisan. Kalau dia dapat warisan, berarti warisan dia yang berhak menerima adalah ahli waris dia, yaitu suami dan anak-anaknya. Tapi kalau dia wafatnya sebelum dari ayahnya, sebelum ayahnya wafat, dia sudah wafat duluan, berarti dia nggak dapat warisan. Lalu suami istrinya wafatnya kapan? Jadi pertanyaan dari saudara Bambang ini belum bisa kita jawab, karena tidak menjelaskan secara detail, rinci, kapan wafatnya. Jadi kalau dalam kasus yang model begini, para jamaah dan pemirsa televisi, pendengar radio, ngasih pertanyaannya yang jelas. Wafat tahun sekian. Kalau tahunnya sama, kasih bulannya. Ini wafat tahun sekian, ini wafat tahun sekian, ini tahun sekian, tahun sekian. Nah, sehingga kita bisa mendudukkan dan menghitung permasalahan ini sesuai dengan kaedah-kaedah dalam ilmu waris. Barakallahu fiik, dan mohon maaf. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian Bapak Bambang, mungkin bisa dikirim kembali pertanyaannya yang lebih lengkap. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz dari Diah Novita di Bogor, Jawa Barat. Oh iya, ada penelpon yang sudah masuk, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Ali di Medan. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di Medan. Ya, di Medan. Ini musim durian di sini. Kalau mau datanglah. Oh gitu. Kita tunggu aja lah tutu durian di Jakarta, Pak. Iya. Ini ada gini ceritanya Ustaz. Iya, silahkan Pak Ali. Ada suami istri. Mereka itu menikah. Tapi sudah sama-sama pernah menikah. Minta cerai, yang laki-laki bercerai, yang perempuan pun cerai. Jadi mereka menikah. Yang
yang perempuan mempunyai anak 5 orang perempuan. Dari pernikahan yang kedua. Yang pertama, Oh, dari pernikahan yang pertama punya 5 anak. ya, Laki. dan laki-laki tidak mempunyai anak. Oke. Nah, terus yang perempuan tadi membawa harta katakanlah lebih kurang 1 miliar. Mm-mm. Dia sudah menikah orang itu dari bawa harta 1 miliar, sedangkan yang dari laki-laki nggak ada membawa apa-apa. Tetapi sesudah mereka berkeluarga beberapa tahun, harta itu menjadi 1,5 miliar, tapi Oke. tidak ada anak. Nggak ada anak dari pernikahan kedua. Iya, nggak ada anak dari pernikahan kedua. Oke. Nah, itu bagaimana cara pembagian hartanya itu, Ustaz? Yang wafat si ibu ini sekarang. Hah? Ibu ini yang wafat sekarang. Iya, bagaimana cara pembagiannya? Dan sebaliknya, Ustaz, kalau laki-laki yang membawa harta, anaknya ada laki-laki 3, misalnya kan 3, Mm-mm. yang membawa harta, misalnya 1 miliar. Oke. Ya, paham Pak Ali. Nah, udah sebaliknya lah. Bagaimana Ustaz pembagiannya itu? Iya. Ya. Cukup Pak Ali? Ya cukup. Iya baik, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Nah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan dari pendengar, pemirsa setia kita ini, pemirsa setia kita yaitu Bapak Ali di Medan. Ya, pemirsa Fatwa dan pendengar radio, kasusnya ini sebetulnya begini, seorang janda cerai, bukan janda wafat, ya, janda cerai, punya anak 5 dari suaminya yang cerai ini. Kemudian dia menikah lagi, nggak punya anak. Lalu si ibu ini yang punya anak dari perkawinan pertama wafat, dan dia memiliki harta 1,5 miliar hasil jualan durian umpamanya. Umpamanya nih jamaah ya. Bagaimana perhitungan warisnya? Berarti ahli waris dari ibu ini siapa? Jadi ahli waris ibu ini suami, yaitu suami dia yang kedua ini. Jadi ketika beliau wafat, ya dia masih terikat dengan pernikahan yang sah dengan suami yang kedua, ya kan? Berarti ketika wafat ada suami. Nah, suami inilah ahli warisnya. Sedangkan lelaki yang dulu kan sudah ceritanya udah selesai. Makanya saya bilang lelaki bukan suami kan gitu. Jadi ahli warisnya ibu yang wafat ini adalah suaminya, yaitu suami yang kedua ini. Kemudian yang kedua adalah 5 orang anaknya itu. Nah, 5 orang anaknya ini. Berarti suaminya dapat 1/4, sisanya dibagikan kepada 5 orang anak ini. Ya, yaitu laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oke, kita balik sekarang kasusnya. Yang punya anak si suami yang kedua. Ya, perempuan yang dia nikahi nggak punya anak. Ya, perempuan yang dia nikahi ini nggak punya anak. Ya sama aja. Yang wafat si suami. Berarti ketika dia wafat istrinya ada. Berarti ahli warisnya siapa? Istri dia yang kedua. Kemudian anak-anak dari si suami ini. Sama aja. Gitu ya. Barakallahu fiik. Kalau modelnya dua-duanya punya anak umpamanya, ya, si duda bawa anak, si janda bawa anak. Lalu dalam pernikahan keduanya ini masing-masing nggak punya anak. Lalu wafatlah sang ibu. Berarti ahli warisnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu suami dan anaknya dia, anaknya ibu ini. Adapun anaknya si suami dia, yaitu notabene adalah anak tiri, tentu bukan ahli waris. Dibalik, si suami yang wafat, berarti ahli warisnya siapa? Istri dia yang sekarang, si yang kedua, dan anak-anak dari si suami ini yang bawaan. Berarti anak-anak tiri dari suami, yaitu anaknya si istri, tidak mendapatkan warisan karena dia anak tiri, bukan aja. Kalau pernikahan duanya ini punya anak, padahal masing-masing bawa anak, ya,
Lalu si ibu wafat, maka ahli warisnya adalah suami, anak bawaan si ibu, dan anak yang dari pernikahan sekarang. Suami yang wafat berarti ahli warisnya istri, anak bawaan suami, dan anak dari pernikahan yang sekarang. Ya, semoga pendengar radio sama pemirsa nggak ruwet mendengerinya. Barakallahu fikum Ustaz, Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, semoga bisa dipahami dengan jelas ya. Nah, jazakallahu barakallahu fikum atas penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Ali di Medan, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan kembali dari website. Pertanyaan dari Ida di Bandung, Jawa Barat. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, adakah sifatnya mubah besan menikah dengan besan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, dalam kurung masih mencari. Lalu bagaimana pembagian waris karena keduanya ditinggal wafat pasangannya? Kebetulan ini kasus dalam keluarga kami. Mohon penjelasannya dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Ini yang ditanyain oleh Ibu Ida di Bandung ini yang mana? Jadi ada dua permasalahan yang berbeda. Permasalahan besan menikah dengan besan. Umpama si Budi, ini sekedar nama ya. Kalau ada kesesuaian mohon maaf. Si Budi menikah dengan si Sri umpamanya. Menikahlah dengan keduanya. Lalu si Budi ini punya ayah duda dan si Sri punya ibu janda. Lalu menikahlah ayah Budi dengan ibunya si Sri, anak dengan anak, orang tua dengan orang tua. Itu maksudnya. Nanti ini ditanyakan pada rubrik tanya jawab keluarga. Tanyakan nanti tanya keluarga dengan Ustadz Dr. Syafiq Basalamah hafizahullah ta'ala. Nah, sekarang ini yang masuk dalam ranah waris adalah orang tua dari si Budi ini wafat, gitu kan? Orang tua dari si Budi ini wafat. Siapa ahli warisnya? Sama dengan pertanyaan siapa tadi, Pak Ali di Medan tadi yang muter-muter tadi itu. Sama ini masalahnya dengan Pak Ali yang di Medan. Ya, orang tuanya dari Pak Budi ini wafat. Berarti siapa ahli warisnya? Ya suaminya yang sekarang. Kalau yang wafat itu istri, kalau yang wafat suami ya istrinya yang sekarang, kemudian anak bawaan dia. Ya, kalau pernikahan yang sekarang nggak punya anak, tapi kalau pernikahan yang sekarang punya anak, ya berarti anak bawaan dan anak dari pernikahan yang sekarang. Barakallahu fiik. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ikuti Islam para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio dimanapun Anda berada, masih ada waktu dan kami masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2336. Silakan. Dan kita angkat pertanyaan kembali Ustaz dari website. Pertanyaan dari Diah Novita di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya mempunyai bapak dan ibu yang saat ini sudah sepuh dengan kondisi masih sehat. Qadarullah, bapak saya dulu pekerjaannya tidak tetap, sedangkan ibu saya guru PNS. Orang tua saya mempunyai rumah tinggal yang bersumber dari hasil jerih payah ibu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara membagi waris jika orang tua saya meninggal? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ibu Diah di Bogor. Ya, ini Anda punya kesempatan emas. Ya, orang tuamu adalah surgamu. Fokuslah sekarang berpikir untuk berbakti sama kedua orang tuamu. Terutama ketika orang tua ini di usia senja tua. Ini pahalanya lebih gede ini. Keutamaannya lebih besar. Fokuslah mengurusi kedua orang tua Anda. Ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada Anda. Yaitu apa? Allah kasih kesempatan Anda untuk mengurusi kedua orang tua Anda yang sudah tua. Ini adalah kesempatan Anda untuk membuka pintu surga.
Ini kesempatan bagi Anda untuk meniti jalan mudah menuju surga. Jangan berpikir warisan. Nanti kalau sudah tiba waktunya, silakan menghubungi kami dan kami akan membantu. Sekarang fokuslah Anda untuk berbakti sama orang tua Anda. Barakallahu fiik. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menambah ilmu yang bermanfaat. Kita angkat kembali pertanyaan dari website dari Eka di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya menyelesaikan masalah warisan orang tua karena tidak boleh dijual ke orang lain, karena dulu orang tua kita membeli warisan ini atas saran adik kakak orang tua supaya tidak dibeli orang lain, supaya warisan ini juga menjadi kenang-kenangan orang tua mereka. Bagaimana kita menyelesaikannya karena hak waris sekarang sangat memerlukan warisan tersebut, Ustadz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa dan pendengar radio semuanya, pahami dengan baik. Dan penanya Saudara Eka yang di Bogor, ya. Harta kalau sudah menjadi warisan, ya sepenuhnya menjadi milik para ahli waris. Sudah tidak ada lagi konsekuensi hukum. Oh, dulu waktu beli rumah ini ayah begini dan begini, saudaranya begini dan begini. Mereka berharap ini akan terus menjadi rumah singgah kenang-kenangan. Ketika mereka semua sudah wafat, maka itu semua hanya tinggal cerita dan tidak ada konsekuensi hukum sama sekali. Artinya nggak ada nilainya lagi secara hukum, dan ahli warisnya yang berhak menentukan sekarang. Ahli warisnya butuh dalam kondisi seperti ini, mau dijual, ya, maka mereka berhak untuk menentukan itu. Maksudnya, jika para ahli waris semua sepakat untuk dijual, maka mereka boleh menjual. Lu nggak berdosa, Ustaz? Tidak berdosa. Karena itu barang-barang Anda mau apain ya terserah kesepakatan kalian. Jadi jangan dibayang-bayangi dengan kisah dulu. Itu hanya sebuah kisah memorial yang kita ambil pelajaran buat kita. Sisi hukum dari warisnya tidak ada. Ya, Anda berhak untuk menjual ketika semuanya sepakat untuk menjual. Ya, atau bahkan salah satu dari anggota keluarga ingin menjual, ingin mengambil haknya, maka dia berhak untuk mengambil haknya. Enggak, ini kan sudah bilang nggak boleh dijual, kamu nggak usah nuntut waris. Tidak bisa. Walaupun 5 anaknya, 1 yang nuntut, maka dia berhak untuk mendapatkan haknya, yang 4 tidak boleh menghalangi sama sekali. Nah, ini yang jawaban pertama. Jawaban kedua, oke, mereka sepakat atau sebagian ingin menjual, maka mereka boleh menjual dan tidak berdosa sama sekali. Lalu yang membeli bisa dari saudara-saudara ini, sehingga warisan ayah tetap menjadi memorial. Ya, Anda beli aja salah satu dari anaknya. Oh maaf Ustadz, anak-anaknya dalam kondisi serba kekurangan semua atau pas-pasan, nggak ada uang. Ya sudah, jual kepada orang lain, tidak ada masalah karena itu harta para ahli waris. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Yeah. Dari Nuni Nuraini di Tangerang, Banten. Bismillah, afwan Ustaz, saya mau bertanya masalah waris. Ada orang tua yang berwasiat bahwa kalau beliau meninggal, 1/4 dari hartanya akan dia berikan kepada cucunya 3 orang untuk biaya pendidikan mereka, di mana ayah dari anak tersebut kondisi ekonominya kurang dibanding anak yang satunya. Dalam kurung, orang tua itu mempunyai 2 anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau ketika diminta berwasiat di notaris tidak mau. Apakah wasiat tersebut bisa dilaksanakan? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Wasiat itu boleh dilaksanakan dan harus dilaksanakan.
masalah notaris atau tidak, ini kan hanya masalah administrasi, keabsahan dan legal hukum negara. Ya, secara hukum syar'i maka itu boleh dilaksanakan dan harus dilaksanakan. Kenapa? Karena sudah memenuhi kriteria wasiat. Satu, wasiatnya diberikan bukan kepada ahli waris. Ya, cucu-cucu dalam kaitan kasus ini bukan ahli waris. Yang kedua, wasiatnya diberikan di bawah sepertiga, apalagi sampai seperempat begini, boleh. Jadi warisannya harus dilakukan oleh para ahli warisnya. Ya, harus dilakukan. Yaitu dikeluarkan dulu seperempat, baru setelah itu sisanya 3/4-nya jadi warisan. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, masih ada pertanyaan satu lagi, Ustaz. Mohon Ya, izin, Ustaz. silakan. Kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Ali, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kedua kali ini Ustaz. Ya, Lupa-lupa aja ini. Ini gini Ustaz. Harta warisan itu sudah dibagi sesuai dengan syariat, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tetapi anaknya semua masih hidup, orang tuanya semua masih hidup. Dan sudah dibuat nama bagian itu masing-masing. Tetapi ada pesan orang tuanya, sebelum meninggal orang tua ini kedua-duanya, maka itu yang menguasai masih orang tuanya. Apakah itu salah hukum dibuat Ustaz atau bagaimana? ya Pak Ali. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini namanya bukan warisan. Ya, warisan itu berkaitan hanya ketika yang punya harta wafat. Jadi si A punya harta, kemudian si A wafat, maka hartanya si A ini yang ditinggal wafat itu menjadi harta warisan. Silahkan dibagi kepada ahli waris karena mereka menjadi pemiliknya. Jadi warisan itu kan kepindah kepemilikan. Si A yang punya harta dulu waktu hidup, ketika dia wafat maka hartanya menjadi milik para ahli waris. Dia berhak menjual dan sebagainya. Seperti pertanyaan Ibu siapa namanya, Eka tadi ya. Jadi kalau sudah wafat namanya warisan. Kalau masih hidup bukan warisan Pak Ali dan pemirsa pendengar radio semua. Kalau masih hidup namanya pembagian hadiah. Punya anak 3, masing-masing dikasih kebun, masing-masing dikasih tanah. Nih tanah ini buat kamu, tanah B buat kamu, tanah C buat kamu. Sudah semuanya dihibahkan ke mereka. Jadi ketika wafat, maka bukan ketika wafat, saat tanah itu diberikan, maka tanah itu sudah menjadi milik si penerima hibah. Masalah sertifikat dipegang ayah, selama ayah masih hidup sertifikat ayah yang pegang ya, tidak ada masalah. Kan cuma megang dokumen biar anaknya nggak boros, berhati-hati dengan aset, dimanfaatkan asetnya atau kalau asetnya bermanfaat buat dia dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ayahnya memegang dokumen, menjaga, ya tidak ada masalah. Jadi itu bukan warisan Pak Ali di Medan, itu hadiah atau hibah atau sedekah. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Ali di Medan, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ikuti Islam, a'adzani Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Dan kami ingatkan kembali untuk live interaktif nanti malam, insya Allah jam 8 malam bersama Ustaz Dr. Musyafaat Darini hafizahullah ta'ala dengan pembahasan konsultasi Islam. Dan bila Anda ingin akses website kami di www.dewanpapa.com, Anda bisa melihat aktivitas kami di website tersebut. Demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.
Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir kata. Oh,